Namaku adalah Sung Jinwoo. Aku seorang hunter peringkat E dari Serikat Pengburu, peringkat terendah dan hunter terlemah. Aku tak pernah menyangka jika kejadian ini akan terjadi padaku. Di Seoul, Korea Selatan, diperlihatkan Jinwoo seorang hunter peringkat E yang memiliki tubuh kecil dan terlihat tinggi. Dengan tubuh yang selalu terluka setiap kali menyelesaikan misi, Jinwoo melakukan pekerjaan yang dimana hidupnya selalu dipertaruhkan. Hal itu dilakukan bukan karena dia ingin, namun memang karena keadaannya sedang meliliknya. Dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarga dan harus mencari uang untuk mengobati penyakit ibunya. Di suatu tempat konstruksi di Seoul, beberapa orang telah berkumpul. Terlihatlah seorang hunter senior bernama Pak Kim yang disapa oleh beberapa orang di sana. Lalu terlihatlah Jinwoo yang juga datang dengan beberapa luka yang sudah dia perban ingin mengikuti penyerangan di dungeon yang muncul di tempat itu. Disapalah Jinwoo oleh semua orang dengan sangat ramah, karena memang Jinwoo memiliki karakter yang baik di mata para hunter di sana. Setelah beberapa saat, bertanyalah salah satu hunter kepada Pak Kim, mengapa semua orang seperti senang melihat Jinwoo di sana. Apakah dia seorang hunter yang sangat kuat hingga disegani oleh semua orang, ungkapnya pada Pak Kim. Namun Pak Kim mengatakan pada hunter veteran yang sempat pensiun itu, jika Sung Jinwoo adalah hunter terlemah di dunia saat ini. Maka dari itu, semua orang senang jika ada Sung Jinwoo di dungeon yang akan mereka serang. Pastinya dungeon itu adalah dungeon yang memiliki tingkat sangat rendah dan mudah untuk diselesaikan. Gunjingan para bapak tua itu pun sebenarnya sempat terdengar oleh Sung Jinwoo. Namun mau bagaimana lagi? Yang pasti Jinwoo hanya bisa menerima predikat terlemah itu tanpa bisa protes. Bahkan saat Jinwoo ingin meminta secangkir kopi pada bagian persiapan pembekalan, dia pun tak mendapatkannya seakan-akan memang nasi buruk terus menempel padanya. Setelah itu disapalah Jinwoo oleh salah satu wanita di sana bernama Nona Jue yang terlihat marah karena Jinwoo terluka lagi dan lagi. Dia bertanya bagaimana bisa Jinwoo terluka terus-menerus saat menyelesaikan penyerangan di dalam dungeon. Jinwoo bercerita jika saat perburuan sebelumnya, partinya tidak membawa seorang healer karena dirasa semuanya sudah berpengalaman. Maka dari itu Jinwoo yang memanglah sangat lemah harus mendapatkan imbasnya dan terluka. Setelah semua sudah bersiap, masuklah mereka semua bersama-sama untuk membersihkan dungeon yang muncul di tempat konstruksi tersebut. Ekspedisi dungeon ini akan dipimpin oleh hunter senior yang bernama Song Jiul. Namun biasa dia dipanggil dengan nama Tuan Song. Dia adalah seorang hunter yang memiliki rank tertinggi dari orang-orang yang saat ini sedang berkumpul. Nampak semua orang pun sangat senang karena parti mereka akan dipimpin oleh seorang hunter yang sudah berpengalaman. Mereka semua merasa akan aman saat menyelesaikan misi pembersihan dungeon ini, termasuk Jinwoo juga merasakan hal itu tentunya. Lalu Pak Kim berkata pada Jinwoo untuk tetap berada di belakang dan mengusahakan untuk tak terluka nantinya. Jinwoo pastinya hanya bisa menuruti perintah dan saran itu sambil tersenyum kecil. Dan akhirnya masuklah mereka semua ke dalam dungeon tersebut. Saat Jinwoo dan semua anggota sudah masuk, terlihatlah beberapa pengawas di luar dungeon yang membicarakan tentang Sung Jinwoo. Karena Sung Jinwoo terkenal sekali di mana saat dia menjalankan sebuah misi pembersihan, maka dia akan keluar dengan tubuh yang terluka. Meski ini hanya dungeon tingkat D, namun mereka sempat mengkhawatirkan Sung Jinwoo yang pasti akan keluar dengan mendapatkan luka. Dan benar saja, saat di dalam ternyata Jinwoo sudah terluka karena serangan monster. Dan saat ini, dia sedang diobati oleh healer di party tersebut yang tidak lain adalah Nona Jue. Nona Jue memarahi Jinwoo yang selalu nekat untuk ikut dalam misi pembersihan seperti ini. Berbanding terbalik dengan yang lainnya, Jinwoo seringkali mendapatkan luka dari monster-monster lemah seperti ini. Saat Jinwoo diobati oleh Jue, nampak hunter yang lain sedang menyelesaikan pembersihan monster di area tersebut. Jue lalu bertanya, alasan apa yang membuat Jinwoo sampai tak mau berhenti meski dia tahu selalu terluka saat melakukan misi seperti ini. Namun karena Jinwoo malu mengatakan alasan sebenarnya, maka dia hanya berkata sambil tersenyum kecil, jika Jinwoo saat ini hanya mengisi waktu luang saja, karena jika dia tak melakukan hal ini mungkin Jinwoo akan mati karena bosan. Diketahui jika saat seorang hunter membunuh cyber monster maka dia akan mendapatkan inti magis. Inti magis memiliki tingkat sesuai dengan tingkat monster yang mereka habisi. Bahkan monster tingkat C bisa memiliki harga kurs mata uang yang sangat luar biasa mahal. Dan karena Jinwoo adalah hunter tingkat E, maka tidak mungkin baginya untuk mendapatkan inti magis dari monster tingkat C. Jadi meski setelah dia bertarung nyawa seperti itu, Jinwoo hanya mampu mendapatkan inti magis peringkat E. Tiba-tiba ada salah seorang hunter berkata jika ada pintu lain yang terlihat di sudut ruangan. Tuan Song menyadari kejanggalan yang tak biasa ini, karena jarang sekali ada dungeon ganda seperti ini. Dia mencoba melemparkan sihir api untuk mengecek lorong tersebut. Lalu dia mengatakan pada semua anggota sebagai ketua party, jika pintu di depan mereka masihlah terbuka, tentu bos monster di sana masihlah hidup dan menunggu untuk dihabisi. Namun dalam kasus seperti ini, biasanya mereka harus melaporkan situasi seperti ini kepada guild serikat terlebih dahulu. Namun jika nanti hunter lain yang menyelesaikan pembersihan ini, maka keuntungan kita akan berkurang. Maka Tuan Song berharap jika mereka bisa menyelesaikan pembersihan ini bersama-sama. Namun karena hal ini cukup berbahaya, maka jawaban akan diputuskan melalui voting dari 17 peserta yang ada. Singkatnya, semua orang memilih jawaban mereka masing-masing, dan didapatkan hasil jika 8 orang tak ingin lanjut. Salah satunya adalah Nona Jue.
dan 8 orang lain yang menginginkan untuk lanjut melawan bos monster. Itu termasuk Pak Kim di sana. Tersisa 1 orang yang belum memberikan jawaban di sana, yaitu Sun Jinwoo, sang hunter terlemah di dunia. Nasib dari semua orang bergantung pada jawaban Jinwoo saat ini. Diketahui jika ibu Jinwoo saat ini terbaring lemas di rumah sakit, dan adiknya juga setelah ini akan memasuki universitas yang baru, dan tentunya dia akan membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikan masalah itu. Namun karena dia merasa memang tak memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak jika tetap seperti ini, maka Jinwoo memutuskan untuk melanjutkan misi pembersihan ini sampai tuntas. Akhirnya semua orang memasuki lorong gelap itu bersama-sama. Saat di dalam perjalanan, Jinwoo meminta maaf pada Nona Juhe, karena jawabannya membuat mereka semua harus melanjutkan misi yang terlihat berbahaya ini. Awalnya Juhe berkata jika hal itu tak masalah, namun karena ketidaktahu-dirian dari Jinwoo, membuatnya cukup kesal terhadapnya. Singkatnya, mereka memasuki sebuah ruangan yang berisikan patung-patung besar di sana, dan terlihat pula jika ruangan itu sudah lama sekali tak dikunjungi oleh siapapun karena terlihat sangat tak terawat. Belum selesai rasa heran mereka dengan ruangan itu, Jinwoo dikejutkan kembali karena dia melihat sebuah patung yang sangat besar, duduk terdiam di singgah sana layaknya seperti bos monster yang siap menyambut mereka semua dengan kematian. Tuan Song juga menemukan sebuah simbol seperti segel sihir yang sudah sangat kuno di lantai. Dan salah satu hunter berteriak pada mereka semua untuk membaca buku yang dipegang oleh salah satu patung misterius di sana. Nampak tulisan itu seperti tulisan yang sangat kuno dan tak banyak dari mereka yang bisa membacanya. Dengan samar-samar Tuan Song mengartikan tulisan yang bisa sebagian dia mengerti, yang pada intinya adalah: pertama, sembahlah yang mulia; kedua, pujilah yang mulia; ketiga, buktikan kesetiaanmu. Lalu Jinwoo ditarik oleh Nona Juhe karena dia merasa jika patung besar yang ada di singgasana itu seperti memperhatikan dan bergerak. Jinwoo tiba-tiba merasakan hal yang sangat aneh dan janggal, karena suasana menjadi sangat hening dan atmosfer di sana pun menjadi sangat mencekam. Nampak pintu masuk besar yang mereka lewati sebelumnya sudah tertutup dengan sangat rapat. Lalu salah satu hunter yang awalnya tak setuju dengan misi lanjutan ini pun mencoba membuka pintu besar itu. Tuan Song menyadari suatu hal dan berteriak pada pria itu untuk menjauh dari pintu tersebut. Belum sempat pria itu bergerak, nampaklah darah pun terciprat dari tubuhnya yang sudah terkembas oleh kedua patung besar yang menjaga pintu besar tersebut. Semua hunter yang melihat hal itu pun terkejut sejadi-jadinya, karena dengan sangat mudah salah satu rekan mereka mati dengan begitu mudahnya. Saat semua hunter di sana kebingungan, Jinwoo menyadari perkataan dari Nona Juhe sebelumnya. Dia merasakan bahaya yang lebih mengerikan dari arah patung besar yang sedang mengawasi mereka semua. Jinwoo sejenak berpikir dan mencari tahu bagaimana bisa hunter tingkat D seperti itu mati dengan sekali tebasan saja. Dia juga tak pernah tahu jika ada monster sekuat itu di dungeon bertingkat D seperti ini. Tuan Song dan Jinwoo merasakan hal yang sama, karena mereka merasakan hawa ancaman yang lebih berbahaya dari patung besar yang berada di singgasananya itu. Sebenarnya hal ini bukan pertama kali Jinwoo menghadapi situasi hidup mati seperti ini. Bahkan di awal dia menjalankan misi hunter untuk pertama kalinya, Jinwoo harus mendapatkan luka tebasan dari monster lemah berperingkat E dan harus masuk rumah sakit selama 1 minggu. Dia juga pernah hampir mati kelaparan karena terperangkap dalam dungeon, meskipun hanya dungeon tingkat rendah yang dia masuki. Namun Jinwoo selalu mempertaruhkan nyawanya. Hunter lain setelah menyelesaikan misi, mereka akan membeli senjata yang lebih bagus untuk memburu monster yang lebih banyak lagi. Namun tidak bagi Jinwoo. Bahkan dia hanya bisa membeli senjata murahan karena memang dia merasa senjata mahal akan sama saja. Senjata itu pasti akan cepat usang. Lagi pula akan ada healer yang akan menyembuhkannya selama luka itu tidak fatal. Dengan tampilan yang lusuh dan compang-camping, Jinwoo hanya menjadi bahan perbincangan di antara para hunter, karena dia mendapatkan predikat hunter terlemah di dunia. Meskipun begitu, Jinwoo terus melakukan misinya tanpa merespon gunjingan para hunter yang lain. Maka dari itu, dengan semua hal yang sudah dia alami, Jinwoo sangat terbiasa dengan ambang kematian. Kembali di mana saat mereka memasuki dungeon tersembunyi. Dengan cepat, Jinwoo berteriak pada semua orang untuk menunduk. Hanya selisih sepersekian detik, sinar dari mata patung besar itu pun menyerang semua hunter di sana, bagaikan tebasan pedang laser yang menghancurkan segalanya. Beberapa hunter terkejut karena melihat beberapa rekannya mati terpanggang di sana. Nampak Pak Kim juga berkata jika dia hampir tak dapat mengelak jika tak mengikuti arahan dari Jinwoo sebelumnya. Tuan Song dengan lantang berkata pada semua orang sebagai ketua untuk tetap berada di tempat dengan posisi yang sama, karena menurutnya orang yang bergeraklah yang akan diincar oleh monster tersebut. Jinwoo pun terkejut karena melihat lengan kiri Tuan Song sudah tak utuh lagi. Namun dengan tenang Tuan Song berkata jika tak perlu mengkhawatirkannya. Dia berkata jika tak pernah mengikuti penyerangan dungeon dengan level tingkat tinggi. Hanya sekali saja dia mengikuti penyerangan dengan tingkat B, dan dia merasa jika tempat ini pasti melebihi peringkat B. Karena dia tak pernah melihat monster seberbahaya ini saat menjalankan misi pembersihan dungeon tingkat B tersebut. Dia merasa jika musuh yang mereka hadapi saat ini berada pada level tingkat S. Dengan semua kenyataan yang saat ini mereka rasakan, pasti akan sulit untuk membunuh para monster-monster itu. Terutama bos monster yang satu itu pastinya akan sangat sulit bahkan mustahil untuk mengalahkannya. Gerbang dungeon adalah portal yang menghubungkan antara dunia manusia ke dunia lain. Gerbang dungeon pertama muncul sekitar 10 tahun yang lalu. Setelah munculnya gerbang itu, dunia mengalami hal-hal dan kejadian ajaib.
Salah satunya adalah munculnya para hunter. Kekuatan mereka tak akan bisa berubah seperti saat mereka bangkit menjadi seorang hunter. Jinwo juga telah bangkit menjadi seorang hunter, namun dia bangkit dengan tingkat hunter kelas A saja. Meski Jinwo dikatakan lebih kuat dari manusia biasa pada umumnya, namun jika dia dibandingkan dengan hunter yang berada di atas levelnya, itu sangatlah jauh berbeda, karena ketimpangan kemampuannya bisa berkali-kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Orang yang melewati gerbang dan memburu monster-monster di dalamnya akan menghadapi bahaya dan mereka akan mendapatkan kekuatan luar biasa, maka mereka disebut dengan hunter. Terkadang di balik gerbang itu terdapat rasa ketakutan dan keputusasaan, karena monster-monster kuat yang muncul entah dari mana asalnya. Jinwo menanyakan keadaan Tuan Song yang sudah dia bantu mengobati dan membalut luka di lengannya. Di sini Tuan Song tak mengira akan menghadapi musuh seberbahaya ini. Dia hanya membawa 3 healer saja, karena dia rasa dungeon yang mereka selesaikan saat ini akan berakhir dengan cepat. Namun saat ini satu healer terkena serangan hingga mayatnya pun hangus tak tersisa. Ditambah lagi, satu orang sangat syok sampai tak mampu lagi mengendalikan dirinya. Bahkan healer kelas B seperti Juhe tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Maka dari itu saat ini sedikit agak sulit menemukan seorang healer saat melakukan pembersihan dungeon, ungkap Tuan Song pada Jinwo. Dia berpikir dengan keras untuk mencari celah lalu kabur daripada melawan para monster-monster ini, meskipun hal itu tidak akan mudah. Dalam hati Jinwo pun dia setuju dengan saran dari Tuan Song, karena jika dia bergerak dari tempat yang saat ini dia pijak, bisa dipastikan mereka akan hilang tak tersisa karena diserang oleh patung besar mengerikan itu. Maka dari itu mereka harus menghindari pertarungan. Namun jika mereka berusaha melarikan diri, patung penjaga sebelumnya akan membinasakan mereka dengan sangat mudahnya. Lalu salah seorang hunter mencoba melakukan sesuatu. Dia tak ingin hidupnya sia-sia, karena hunter itu baru bergabung di serikat atau guild besar saat ini. Maka dia pun berpikir tak boleh mati dengan konyol di sini. Meski sudah diperingatkan oleh ketua party yaitu Tuan Song, namun pria itu tak menggubrisnya. Dia merasa bisa mengatasi musuh-musuhnya dengan kecepatan kaki yang dimilikinya saat ini. Terlihat dia memusatkan semua kekuatan pada tumpuan kakinya untuk melesat dengan sangat cepat. Saat dia merasa akan berhasil untuk melewati pintu di depannya, dengan sekejap badannya pun sirna karena tembakan sinar dari patung besar yang sedari tadi mengawasi mereka. Semua hunter yang tersisa pun hanya mampu menyaksikan hal mengerikan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Jinwo merasa jika sebenarnya monster-monster ini dapat menghabisi mereka semua dengan sangat mudahnya bagaikan serangga. Namun mengapa monster-monster ini tak melakukan hal itu? Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Jinwo merasakan jika semua monster-monster ini memiliki serangan yang mengikuti pola. Tak seperti monster biasanya yang menyerang seperti membabi buta. Patung besar yang menembakkan laser melalui matanya. Penjaga yang akan menebas siapa saja yang akan mendekati pintu. Akhirnya Jinwo mengingat peraturan yang mereka baca sebelumnya. Lalu Jinwo menanyakan arti dari peraturan Kuil Parthenon yang sudah diartikan sebelumnya. Peraturan pertama adalah untuk menyembah yang mulia. Jinwo mencoba hal gila dan dia pun berdiri karena dia rasa monster besar itu tak akan menyerang orang yang bergerak. Melainkan ada persyaratan lain yang membuatnya menyerang para hunter sebelumnya. Jinwo berkata pada Tuan Song jika sepertinya dungeon ini memiliki peraturan yang harus mereka patuhi. Jinwo terlihat mencoba sedikit berdiri dari tempatnya. Dan pada suatu titik tertentu, patung besar itu pun langsung merespon dengan cepat. Hal itu membuat Jinwo menjadi yakin jika mereka bergerak dan melewati batas tertentu, itu akan secara otomatis membuatnya menjadi target pemusnahan dari para monster ini. Dan itu sejalan dengan peraturan pertama di dungeon ini tentunya. Lalu Jinwo meminta dengan lantang pada semua orang untuk tetap menundukkan kepala mereka. Awalnya Pak Kim dan yang lainnya tidak setuju dan menganggap Jinwo mulai gila karena kondisi yang mendesak ini. Lalu setelah menjelaskan hal yang sudah dia temukan pada Tuan Song, akhirnya mau tak mau mereka mengikuti arahan dari Jinwo. Meskipun sebenarnya mereka merasa jika hal konyol itu tidaklah masuk akal karena mereka akan menyembah monster-monster patung gila itu. Dalam hati semua hunter di sana menginginkan keselamatan. Mereka semua berharap dengan hal ini keselamatan mereka bisa didapatkan tanpa harus ada yang berkorban nyawa kembali. Dalam beberapa waktu suasana menjadi hening dan tenang. Lalu muncullah senyum mengerikan layaknya iblis Falak dari patung terbesar di singgasananya itu. Momen mengerikan itu membuat semua hunter di sana bergidik ngeri karena hal yang tak biasa saat ini mereka saksikan. Jinwo masih mencari jawaban dengan menganalisa semua hal yang sudah terjadi. Dia memperhitungkan berapa orang yang sudah tewas dan berapa orang yang masih hidup. Apakah mereka semua harus melakukan hal itu dan harus sampai kapan? Lalu berdirilah teman dari Pak Kim di sana, karena dia merasa monster mengerikan itu mungkin merasa senang lalu tersenyum dan tak akan menyerang mereka. Dengan diikuti beberapa orang, akhirnya mereka semua pun berdiri dan tak lagi menuruti permintaan dari Jinwo. Jinwo menyadari jika ada yang salah karena dia rasa itu belumlah saatnya untuk mereka berdiri dan bergerak. Dan benar saja, akhirnya berdirilah patung yang sedari awal hanya terduduk di singgasananya saat ini. Goncangan yang dahsyat dari hentakan kakinya membuat semua hunter di tempat itu sangat terkejut dan panik.
Langsung bertanya pada Hunter Sung Ji-woo, apakah dia memiliki taktik atau solusi lain untuk menghadapi situasi mereka saat ini. Namun pastinya Ji-woo pun di sini juga kebingungan dengan jawaban apa yang harus dia berikan. Secara dia hanyalah Hunter kelas E dan memiliki predikat terlemah saat ini. Dengan senyum mengerikannya, patung raja itu melihat semua hunter yang ada seperti layaknya semut-semut yang kapan saja bisa dia injak sesukanya. Lalu Jinwoo mengingat peraturan kedua di dungeon ini, yaitu mereka harus memuji sang raja. Maka salah satu dari mereka pun mengajukan diri untuk melakukan pujian-pujian itu karena dia juga salah satu anggota paduan suara di gereja sebelumnya. Dan pastinya jika itu perihal menyanyi dan melantunkan pujian-pujian, pasti itu salah satu keahliannya. Dengan sangat khusyuk, dia melantunkan pujian-pujian dengan sangat percaya diri di depan patung monster itu. Beberapa orang merasa jika hal itu sedikit berpengaruh dan membuat gerakan dari patung sang raja itu mulai melambat. Namun di sini Jinwoo menyadari kembali akan mara bahaya yang sudah siap menghampiri mereka semua. Karena Jinwoo tahu jika pujian-pujian itu ditujukan pada Tuhan yang salah. Maka dengan sekejap mata terinjaklah hunter itu layaknya seekor semut yang sangat lemah. Pujian-pujian yang dilantunkan hunter itu ditujukan pada Tuhan yang salah. Seketika kaki raksasa dari monster itu pun menginjak hunter tersebut layaknya seekor serangga. Semua orang di sana pun berteriak sejadi-jadinya melihat hal yang sangat mengejutkan itu. Mereka semua juga berlarian tak tahu arah menghindari monster besar itu. Namun beberapa hunter yang shock pun tak bisa berbuat apa-apa dan harus menerima kematiannya setelah terinjak oleh kaki raksasa monster itu. Jinwoo menarik paksa Nona Jue yang mengalami shock berat berlari bersama Tuan Song menjauhi patung raksasa itu. Aku tak boleh mati di sini. Hal itulah yang terlintas di benak para hunter yang sudah memiliki keluarga yang menunggu mereka di rumah masing-masing. Lalu karena diliputi dengan suasana yang sangat panik dan mencekam, nampak salah satu hunter berdiri tepat di depan patung penjaga yang mengitari tempat itu sebelumnya. Pak Kim pun berusaha memperingatkan temannya yang saat ini berdiri tepat di depan patung penjaga di sana. Dengan sekali tebasan, terbelahlah hunter itu oleh pedang besar dari patung yang berada di belakangnya. Sun Jinwoo pun merasa pujian-pujian sebelumnya yang ditujukan pada dewa itu sangatlah salah. Karena makhluk itu bukanlah wujud dari seorang dewa, melainkan perwujudan dari iblis yang sesungguhnya. Jinwoo sangat kebingungan karena keadaan saat ini sangatlah mendesak. Bagaimana tidak? Karena saat ini di depan mereka ada patung besar yang siap menginjak mereka bagaikan serangga. Dan dari belakang mereka terdapat patung penjaga yang siap menebas mereka satu persatu jika berada terlalu dekat dengan mereka. Patung itu membawa senjata yang bermacam-macam. Ada palu, gada, busur, pedang, kapak, tombak, dan instrumen. Jinwoo terus memutar otaknya supaya dapat lolos dari situasi yang sangat mendesak ini. Lalu terlihatlah satu hal penting yang dilewatkan oleh Jinwoo. Karena apakah mungkin para patung itu akan menyerang dengan instrumen? Mereka semua akan menyerang saat seseorang mendekati mereka. Maka hal itu akan sama untuk patung yang saat ini juga memegang instrumen. Dengan lantang Jinwoo berteriak dan meminta semua orang merapat ke patung yang saat ini memegang instrumen. Tuan Song pun menuruti permintaan Jinwoo. Dan benar saja, patung instrumen yang berada di belakangnya pun langsung memainkan musik merdunya. Akhirnya dia meminta semua orang segera menjalankan perintah dari Jinwoo. Terlihat Pak Kim pun hanya bisa menangisi keputusan ceroboh yang saat ini mereka ambil. Jinwoo dan Joe masih terus berlari mencari patung yang memegang alat instrumen. Namun, ketika sudah berada di depan sang patung, instrumen yang dipegangnya tak kunjung dimainkan. Ternyata itu dikarenakan jumlah orang yang berada di depan patung haruslah satu orang saja. Maka dengan sigap Jinwoo pun bergegas pergi dan mencari patung lainnya, dan membiarkan Nona Joe sendirian di depan patung instrumen itu supaya selamat. Saat berlari menuju patung instrumen lainnya, nampak patung besar di belakang tersenyum dan berusaha menginjak Jinwoo yang berlarian seperti seekor serangga. Dengan keberuntungan yang tersisa, akhirnya Jinwoo dapat menghindari injakan dari monster itu dan berada di depan sebuah patung di sana. Namun nasib buruk kembali lagi mengikuti jalan Jinwoo kemanapun. Tuan Song pun berteriak memperingatkan Jinwoo jika patung yang ada di belakangnya bukanlah patung pembawa alat instrumen, melainkan patung yang membawa sebuah perisai yang artinya itu adalah sebuah senjata. Dan patung itu pasti akan menyerang Jinwoo dan melukainya. Dan benar saja, perisai yang dibawa oleh patung itu membuat kaki kanan Jinwoo hancur dan terpotong. Dengan bersusah payah, Jinwoo merangkak ke patung pembawa alat instrumen untuk menyelamatkan dirinya. Dia berharap pada nasib. Jika memang Tuhan itu ada, Jinwoo memohon dengan sangat untuk menyelamatkan nyawanya. Karena dia setiap kali seperti layaknya bergantung dan berpegang pada benang kehidupan. Namun kali ini benang yang dia pegang terasa akan putus. Dan akhirnya terdengarlah lantunan suara merdu dari patung di belakang Jinwoo saat ini. Nyawanya pun terselamatkan meski saat ini dia mendapatkan luka yang sangat fatal. Nona Juhe pun sangat terkejut melihat kondisi Jinwoo yang benar-benar sangat berantakan. Dengan darah bercucuran dari kepalanya, ditambah lagi kondisi kakinya yang sudah terputus, nampak Jinwoo dalam kondisi sangat memprihatinkan saat ini. Terlihat mayat-mayat para hunter lainnya pun tergeletak di mana-mana. Nona Juhe terus berusaha mengobati Jinwoo dengan skill heal yang dia punya. Meski dia seorang kelas healer hunter rank B, Juhe tak mampu mengobati luka fatal yang didapatkan oleh Jinwoo. Bahkan meski Juhe mengeluarkan seluruh kemampuannya, namun stamina-nya tak sejalan dengan niat baiknya itu. Diketahui dari perbincangan Pak Kim dan Tuan Song,
Jika dari 17 orang hunter yang memasuki dungeon ini, saat ini hanya tersisa 6 orang saja yang masih bertahan hidup, dan 2 orang terluka sangat parah saat ini. Dengan tidak tahu malu, Pak Kim menyalahkan Tuan Song sebagai pemimpin, karena keputusan salah yang telah dia ambil saat ini. Dia berkata jika Tuan Song harus bersiap dengan hukuman yang akan didapatkan setelah ini. Lalu perdebatan itu terhenti karena mereka semua dikejutkan dengan gerakan patung paling besar itu yang menggerakkan tangannya. Semua orang yang tersisa pun terkejut karena mereka menyaksikan pemandangan yang tak biasa. Muncullah sebuah altar persembahan di tengah-tengah ruangan itu. Saat semua orang kebingungan dengan apa yang sudah terjadi dan mereka harus melakukan apa, Jinbo berkata jika itu adalah sebuah altar persembahan. Seperti layaknya sebuah mitologi kuno, mereka harus memberikan pengorbanan pada dewa untuk meredakan amarah dari sang dewa. Dan peraturan ketiga yang tertulis di tempat ini yaitu tunjukkan kesetiaanmu. Pastinya ini adalah ujian terakhir, pikir Jinbo dalam hatinya. Lalu dengan cepat Pak Kim pun terlihat mengeluarkan senjatanya dan memaksa Tuan Song yang terluka mengambil tanggung jawabnya sebagai pemimpin parti ini untuk mengorbankan dirinya karena sudah mengambil keputusan yang salah. Pak Kim berbicara semua omong kosong sambil menghunuskan pedangnya ke arah Tuan Song. Dia menuduh karena keputusan pemimpin seperti Tuan Song membuat 11 orang harus kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Di sini tentunya Jinwoo dan Joo Hae merasa jika tuduhan dari Pak Kim sangatlah berlebihan. Karena mereka ke tempat ini sebelumnya berdasarkan polling bersama, maka Tuan Song tak bisa disalahkan dalam kejadian ini sebetulnya. Namun dengan keras kepalanya, Pak Kim tetap menghunuskan pedangnya dan memaksa Tuan Song menuju ke altar persembahan tersebut. Akhirnya saat Tuan Song masuk ke lingkaran altar terlihat satu api muncul seperti layaknya sebuah obor yang menerangi tempat itu. Tentu semua orang masih kebingungan dengan apa yang terjadi selanjutnya. Lalu mereka menanyakan langkah apa yang harus mereka lakukan setelah ini kepada Jinbo yang juga terlihat cukup terkejut. Jinbo meminta hunter lainnya untuk membantu membawanya masuk ke dalam lingkaran altar. Maka dibawalah dia serta akhirnya semua orang di sana memasuki altar persembahan tersebut. Jinbo sempat bertanya pada Tuan Song, apakah mungkin hunter lainnya tak akan mengirimkan bala bantuan ke tempat ini? Karena saat ini tepat 1 minggu setelah dungeon ini muncul, maka seharusnya bala bantuan akan segera dikirimkan. Namun mengingat dungeon ini yang memiliki tingkat D, kemungkinan mereka akan mengabaikan dungeon remeh seperti ini. Di saat-saat berbahaya seperti ini, Jinbo masih memikirkan bagaimana jadinya jika dungeon seberbahaya ini nanti menjadi sebuah dungeon break. Karena tepat 7 hari setelah dungeon muncul, maka portal akan terbuka lebar dari kedua sisi dan bisa dilewati oleh monster dari dalam dungeon jika bos monster di dalamnya belum juga dikalahkan. Pastinya monster mengerikan itu akan keluar dan pasti dengan cepat menunjukkan seisi kota dengan sangat mudah. Dan setelah semua orang berkumpul di dalam lingkaran altar persembahan, terjadilah lagi fenomena aneh yang disaksikan oleh semua hunter di sana. Muncul api biru yang menyitari mereka, serta api merah yang ada di dalam lingkaran altar persembahan. Dan yang membuat mereka terkejut lagi, terbukalah dengan lebar pintu masuk yang sedari tadi tertutup dengan sangat rapat. Dalam keadaan terkejut, ditambahlah kepanikan mereka semua karena patung penjaga yang sedari tadi diam pada posisi mereka, saat ini bergerak mendekati para hunter yang berada di lingkaran altar persembahan. Para patung penjaga itu pun perlahan-lahan mendekati para hunter yang ada di dalam lingkaran altar persembahan. Di saat yang sama, api biru yang mengitari mereka padam satu persatu seakan-akan menjadi sebuah timer. Jiwo berkata pada Nona Joo Hae untuk tak menutup matanya, karena menurut Jiwo, hal ini seperti sebuah permainan tradisional saat mereka semua masih kecil. Patung-patung itu akan mulai bergerak saat kita tidak melihatnya, ungkap Jinwo pada semua hunter di sana. Maka dia meminta semua orang untuk memperhatikan para monster itu supaya tak mendekat kepada mereka. Namun karena terlalu panik, salah satu hunter wanita yang selama di sana pun berlari menuju pintu yang saat ini sudah terbuka dengan sangat lebar. Tentu Jinwo melarang hal itu, namun apalah daya, wanita itu ingin selamat dari keadaan berbahaya ini. Jadi dia tak memperdulikan peringatan dari Jinwo. Padamlah salah satu api merah yang ada di dalam lingkaran altar, yang menandakan jika api itu mewakili orang yang saat ini berada di dalam lingkaran altar. Dan terlihatlah hunter wanita itu bisa keluar tanpa ditebas oleh patung penjaga yang ada di sisi-sisi pintu tersebut. Semua orang pun terkejut dengan hal yang saat ini terjadi, karena mereka seperti dipersilakan untuk pergi dari ruangan berbahaya itu. Jinwo berpikir keras akan hal yang sudah terjadi saat ini. Jinwo merasa jika hal ini adalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh monster bos sialan itu untuk mereka. Namun mengapa wanita itu bisa selamat? Dan api merah menghilang serta api biru terus padam seperti timer, yang diikuti dengan menutupnya pintu secara perlahan-lahan mengikuti timer api biru yang ada di sekitar altar persembahan. Saat Jinwo masih berpikir dengan keras, kembali lagi salah satu hunter berlari pergi meninggalkan Jinwo dan yang lainnya dalam situasi yang sangat berbahaya. Jinwo berkata jika mereka tak boleh membiarkan orang di dalam altar berkurang lagi, karena itu akan membahayakan semua orang di sana. Tuan Song bertanya pada Sung Jinwo jika saat ini mereka harus melakukan apa. Jinwo dengan singkat berkata pada Tuan Song jika mereka harus menunggu api biru itu padam. Pak Kim berkata jika sebelumnya dia selalu memandang rendah hunter Sung Jinwo. Tak pernah Pak Kim berharap sedikit pun keuntungan dari kehadiran Jinwo di dalam partinya.
Dan saat ini banyak orang mati karena mereka memasuki dungeon ganda yang sangat berbahaya. Namun semua yang selamat sampai saat ini juga karena berkat dirimu Sun Jiwoo yang berhasil memecahkan teka-teki yang ada. Pak Kim berterima kasih pada Jinwoo karenanya dia masih bisa bertahan hidup seperti ini. Tapi dia juga harus meminta maaf karena harus meninggalkan penyelamatnya di sini. Lalu dia beranjak pergi dan membuang pedang yang saat ini dia pegang. Karena saat ini yang ada di pikiran Pak Kim hanyalah ingin selamat dari malapetaka ini secepatnya. Jinwoo menjadi sangat muak dengan kehidupannya saat ini. Karena dengan perginya Pak Kim, maka kemungkinan selamat mereka menjadi semakin menurun. Dan tentu hal itu membahayakan semua orang yang saat ini berada di dalam altar persembahan itu. Dengan egoisnya, mereka semua meninggalkan Jinwoo, Tuan Song, dan Ju Hei di sana untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Dengan pintu yang semakin menutup dan tak menyisakan waktu yang banyak, maka Tuan Song pun mengambil keputusan yang sangat berat. Dia akan mengorbankan dirinya tetap di dalam altar persembahan. Karena saat ini, dia sudah mengetahui situasi yang sudah terjadi. Selama ada seseorang yang tetap berada di dalam altar, maka pintu itu akan tetap terbuka. Jadi, dia meminta Nona Ju Hei membantu Hunter Sun Jinwoo untuk keluar dari tempat ini sesegera mungkin. Karena memang waktu yang mereka miliki semakin menipis. Saat Ju Hei ingin membantu Jinwoo, nampaklah kakinya menjadi lemas. Itu dikarenakan sebelumnya dia mengeluarkan semua mananya untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh Jinwoo. Dengan terpaksa Jinwoo pun berkata jika dia akan tinggal. Maka Tuan Song dimintanya untuk membantu Nona Ju Hei untuk segera meninggalkan tempat terkutuk ini sesegera mungkin. Ju Hei bersikeras akan tinggal dan menemani Sun Jiwoo. Namun Jinwoo mengingat janji yang sudah dia buat sebelumnya untuk mentraktir makan Ju Hei setelah selesai penyerangan dungeon ini. Jinwoo memberikan inti kristal yang dia dapatkan pada Ju Hei. Nona Ju Hei awalnya tak mau menerima hal tersebut karena dia tetap bersikeras akan tetap tinggal. Namun Tuan Song terpaksa membuatnya jatuh pingsan untuk mempersingkat waktu mereka keluar dari dalam ruangan itu. Akhirnya Tuan Song membawa tubuh Nona Ju Hei keluar dari tempat itu dan meminta maaf karena harus meninggalkan Jinwoo sendirian di altar persembahan itu. Jinwoo hanya bisa meminta Tuan Song untuk menjaga Ju Hei saat dalam perjalanan keluar dari dungeon ini. Setelah semua keluar dan meninggalkan Jinwoo sendirian di tempat itu, akhirnya Jinwoo berterima kasih pada Tuhan karena setidaknya hanya dia saja yang mati di tempat ini. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, setidaknya dia akan ikut asuransi jiwa supaya keluarganya mendapatkan uang yang melimpah untuk merawat ibunya yang saat ini berada di rumah sakit. Dia meraih pedang yang ditinggalkan Pak Kim sebelumnya. Jinwoo bertekad setidaknya dia harus membawa satu dari monster ini untuk mati bersamanya. Namun apalah daya, karena tubuhnya yang terlalu lemah, dihujamkanlah tombak besar itu menembus tubuh Jinwoo. Sampai-sampai dia terangkat di atas altar persembahan dengan luka yang sangat fatal. Dengan darah yang masih bercucuran di atas altar persembahan, Jinwoo pun merasa dia tak ingin mati. Dia tak ingin mati seperti ini. Jinwoo merasakan kebencian teramat sangat dengan sifat naifnya. Persetan dengan semua pengkhianat yang sudah meninggalkannya sendirian di tempat ini. Jinwoo tak ingin membohongi dirinya sendiri saat ini. Jika sekarang Jinwoo benar-benar tak ingin mati seperti ini, dia berharap pada nasib. Jika saja Jinwoo memiliki kesempatan satu kali lagi. Seketika waktu terhenti dan muncullah jendela notifikasi di depannya bertuliskan, "Kamu telah berhasil menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dari misi rahasia keberanian seorang pecundang." Tentu hal itu membuat Jinwoo kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi saat ini. Lalu terlihat lagi notifikasi lanjutan. "Kamu berhak mendapatkan kesempatan menjadi seorang player. Apakah kamu ingin menerimanya? Jika kau menolak, jantungmu akan berhenti setelah 0,2 detik kemudian. Apakah kau ingin menerimanya? Karena jika tak menerimanya, Jinwoo juga akan mati, maka tak ada salahnya untuk menerima kesempatan ini." Lalu muncullah notifikasi yang menyatakan jika saat ini Jinwoo adalah seorang player. Cahaya yang sangat terang pun keluar dari dalam tubuhnya dan membuat seisi ruangan itu tertutupi oleh cahaya yang sangat terang. Terbangunlah Sun Jinwoo di atas ranjang rumah sakit dengan sangat terkejutnya. Sambil memegang dadanya yang sempat tertembus oleh tombak milik monster sebelumnya, Jinwoo mempertanyakan keadaan saat ini adalah sebuah mimpi ataukah kenyataan. Lalu tibalah dua orang yang bersetelankan jas sangat rapi menghampiri Sun Jinwoo. Tentunya kedatangan kedua orang itu membuat Jinwoo semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepadanya. Namun pria itu memberikan kartu tanda pengenalnya pada Sun Jinwoo, dan diketahui mereka berdua dari kelompok asosiasi penyelidik Hunter Korea. Jinwoo tak tahu mengapa asosiasi Hunter Korea menemui dirinya saat ini. Mereka menjelaskan jika Jinwoo sudah tertidur selama 3 hari di rumah sakit itu. Jinwoo tentu menanyakan kabar Tuan Song dan Nona Ju Hei pada para penyelidik tersebut. Dan mereka memberikan kabar pada Jinwoo jika mereka semua selamat dan sedang menjalani perawatan saat ini. Tuan Song kehilangan lengannya yang membuatnya bebas memilih untuk tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang hunter ataupun pensiun lebih dini.
Dan untuk Nona Juhe, dia masih mengalami shock berat dan menjalani terapi khusus untuk penyembuhan. Saat ingin melanjutkan laporan tentang Pak Kim dan hunter lainnya yang selamat, Jinwoo menghentikan penyelidik itu karena tidak mungkin bagi Jinwoo tak merasakan rasa muak terhadap para pengkhianat itu. Dan didapatkan hasil laporan jika hanya 6 orang saja yang selamat dari dungeon ganda yang telah mereka semua masuki sebelumnya. Para penyelidik itu juga menceritakan pada Jinwoo jika pemburu memang haruslah bersiap dengan kematian saat menjalankan misi. Namun pembantaian dengan skala cukup besar seperti ini sangatlah jarang ditemukan. Dan saat para penyelidik beserta hunter dari Guild White Tiger memasuki dungeon, mereka semua tak bisa menemukan mayat-mayat ataupun monster seperti yang dikabarkan oleh beberapa hunter yang selamat sebelumnya. Di tempat itu hanya ditemukan seorang pria, yaitu Kao Sung Jinwoo yang tergeletak di atas altar sendirian dengan kondisi tak sadarkan diri. Jinwoo tentu menyangkal laporan tersebut, karena memang dia sendiri yang mengetahui betapa mengerikannya para monster itu. Tentu sebenarnya para penyelidik juga tak mempercayai keadaan yang saat itu mereka lihat, karena tak mungkin juga para penyelidik mengabaikan laporan dari para hunter yang selamat sebelumnya. Karena laporan mereka semua sama dan tak ada yang berbeda sedikit pun. Namun satu hal yang mereka duga dan yakini saat ini, jika pasti Sung Jinwoo telah mengalami kondisi pembangkitan ganda. Seorang hunter biasanya hanya menerima kekuatan yang tak akan pernah bisa berubah dari sejak mereka dibangkitkan di awal sebelumnya menjadi seorang hunter. Namun ada sebuah kondisi khusus pada segelintir hunter yang mengalami pembangkitan keduanya. Ada beberapa kasus di mana hunter rank C bisa langsung naik ke rank A, ataupun rank B melompat ke rank S. Lalu mereka mengeluarkan sebuah alat mendeteksi kekuatan bagi seorang hunter. Cara menggunakan alat itu cukuplah mudah, karena hanya cukup menaruh tangan dari hunter di atas alat mengukur kekuatan itu. Karena dalam hati sang penyelidik berpikir jika memang ada monster kuat yang mampu membantai banyak sekali hunter di dalamnya, tak mungkin bagi pemburu biasa untuk selamat dari dalam dungeon tersebut. Dia mencurigai jika pasti hunter Sung Jinwoo telah mendapatkan pembangkitan keduanya dan bisa membuatnya selamat dari dalam dungeon yang mengerikan seperti yang dikabarkan oleh para hunter yang selamat sebelumnya. Namun hal menarik terjadi di sini, karena alat pengukur itu menunjukkan angka 10. Biasanya hunter lemah saja memiliki angka 70. Dan mereka beranggapan jika sampah akan tetaplah menjadi sampah. Lalu akhirnya mereka pun meninggalkan Sung Jinwoo sendirian dan meminta maaf karena telah mencurigainya. Jinwoo sedikit heran karena apakah mungkin sedari tadi para penyelidik itu tak dapat melihat jendela notifikasi yang ada di depan muka Jinwoo saat ini. Lalu kembali lagi Jinwoo merasa heran karena kakinya yang sempat terputus bisa tersambung kembali. Serta dadanya yang berlubang karena tombak bisa sembuh seperti sedia kala. Bahkan saat ini Jinwoo tak dapat membedakan mana yang mimpi dan mana yang kenyataan. Saat akan menekan notifikasi pesan yang belum terbaca, muncullah adik Jinwoo yang bernama Jin A mengunjungi Jinwoo. Dia terus mengomeli Jinwoo yang selalu bertindak ceroboh dan yang lainnya. Lalu Jinwoo bertanya pada adiknya, apakah dia dapat melihat notifikasi pesan yang saat ini ada di depan muka Jinwoo. Namun tentu adiknya menganggap kakaknya semakin aneh dan terpengaruh obat yang terlalu berlebihan, karena memang tak seorang pun selain Jinwoo yang dapat melihat notifikasi tersebut. Saat Jin A sudah pergi berpamitan pulang ke rumahnya, nampak Jinwoo membaca pesan yang dia dapatkan dari jendela notifikasi tersebut. Tertuliskan penjelasan dan peraturan dari sistem. Lalu ada sebuah pesan yang memberikan Jinwoo sebuah daily quest, yaitu persiapan untuk menjadi lebih kuat. Terlihat jika Jinwoo harus menjalankan latihan seperti push up, sit up, squat, dan lari. Dan jika gagal menjalankan daily quest, maka Jinwoo akan menerima hukumannya. Karena Jinwoo menganggap ini sebuah candaan, dia pun mengabaikan hal itu dan melanjutkan tidurnya. Singkatnya, saat waktu sudah terlewat dan Jinwoo masih belum melakukan tugas daily quest-nya, maka hukuman pun diberikan padanya. Tiba-tiba Jinwoo merasakan gempa bumi di ranjangnya dan membuatnya berpindah di sebuah gurun yang sangat luas. Sung Jinwoo kini sedang mendapatkan hukuman dari sistem. Ia berada di gurun pasir dan harus bertahan selama 4 jam dari serangan monster kelabang raksasa. Dengan sekuat tenaga, ia terus menghindar. Ia sempat terpojok dan siap diterkam monster. Tapi untungnya waktu yang diberikan sudah habis. Jinwoo pun selamat dan kembali berada di rumah sakit. Pesan dari sistem muncul, berisikan hadiah setelah menyelesaikan misi. Semenjak hari itu, Jinwoo tidak lagi mengabaikan sistem. Ia mulai melakukan misi yang diberikan setiap hari. Misi yang diterimanya sekarang adalah melatih fisiknya, seperti push up, berlari, dan lain-lain. Setelah Jinwoo menyelesaikan misi hariannya, pesan dari sistem muncul. Ia mendapatkan hadiah berupa recovery. Ia menerimanya, dan seketika tubuhnya menerima cahaya yang membuat kelelahan fisiknya menghilang. Jinwoo memeriksa layar pada sistem tersebut, statusnya masih level 1, dan akan mendapatkan poin jika menyelesaikan misi yang diberikan. Selain layar status pemain, ada juga layar inventory, tempat menyimpan senjata atau apapun itu. Ada juga layar skill atau kekuatan yang bisa ia gunakan. Jinwoo mulai menikmatinya, ia merasa ini adalah sebuah game. Pesan masuk lagi, kali ini ia mendapatkan kotak misterius. Jinwoo mendapatkan sebuah kunci dari kotak misterius yang ia terima. Kunci itu merupakan alat untuk masuk ke dalam Dumeon instan. Di sana juga tertulis tempat di mana kunci itu bisa dipakai.
Jinwoo lalu menuju lokasinya yang berada di pintu 3 stasiun Hapjung. Ia yang penasaran lalu mencobanya. Sebuah gate lalu muncul. Baru saja ia masuk, pintu gate tiba-tiba tertutup. Dongyeon ini juga berbeda dari umumnya karena manusia biasa tidak menyadari keberadaannya. Jinwoo sedikit menyesal. Ia takut ia tidak bisa kembali lagi. Sebuah pesan masuk lagi, berisikan, Anda tidak dapat meninggalkan Dongyeon antara bunuh bosnya dan gunakan Hearthstone. Hearthstone ini Jinwoo dapatkan dari hadiah setelah misi hukuman di gurun pasir. Beberapa saat kemudian, Jinwoo merasakan keberadaan kekuatan yang menakutkan di ujung lorong. Sepasang mata merah dan gigi yang tajam muncul dan menyerang Jinwoo. Itu adalah seekor monster serigala. Namanya Steel Fang Raikan. Jinwoo panik. Ia sadar melawan monster yang lemah saja, ia terluka bahkan hampir mati. Dan sekarang ia harus menghadapi monster yang jauh lebih kuat. Mungkin monster ini rank A atau lebih, ucap Jinwoo menduga-duga. Monster itu menyerang lagi. Jinwoo secara mengejutkan bisa menghindarinya. Ia heran, kenapa tubuhnya bisa seringan ini sekarang. Jinwoo mulai percaya diri dan memberikan pukulan pertamanya. Monster itu pun terlempar. Jinwoo heran lagi dengan kekuatan pada pukulannya. Beberapa pukulan pada monster itu tak mampu membunuhnya. Ia berpikir harus ada senjata sihir yang harus ia gunakan. Jinwoo teringat, ia pernah menggunakan senjata Tuan Kim saat berada di dalam Dongyeon Ganda. Ia tidak yakin masih ada atau tidak. Jinwoo lalu membuka inventory pada layar sistem. Ia beruntung karena senjata itu masih ada. Ia mengambilnya dan langsung menebas monster serigala tersebut hingga mati. Pesan masuk lagi, berisikan Anda naik level dan mengalahkan Steel Fang Raikan. Baru saja menghela nafas, 2 ekor monster yang sama muncul di hadapan Jinwoo. Tapi kini mental bertarungnya sudah berubah. Ia sudah tidak penakut lagi dan mengalahkan semua monster serigala yang terus-menerus datang menyerangnya. Jinwoo mengecek layar sistem dan mendapatkan 5 poin karena mengalahkan monster serigala. Poin-poin yang didapatkan bisa digunakan untuk menambah kekuatan, kecepatan, tahanan, kepintaran atau apapun itu sesuai kehendak Jinwoo. Dan kali ini, Jinwoo menambahkan poin yang ia dapatkan untuk kekuatannya. Ia sekarang mulai mengetahui cara kerja sistem ini dan bisa terus menjadi kuat jika terus menaikkan levelnya. Setelah monster dikalahkan, Jinwoo juga mendapat sesuatu dari monster yang ia kalahkan. Kali ini ia mendapat gigi taringnya, dan dalam sistem itu juga ada pasar, di mana kita bisa menjual barang-barang monster yang kita kalahkan. Barang yang sudah dijual bisa ditukar dengan emas, dan akan berada di inventory player. Jinwoo sempat berpikir, kenapa pintu gate tidak terbuka walaupun sudah banyak monster yang ia kalahkan. Dan dari jauh, segerombolan serigala yang jauh lebih banyak muncul di hadapan Jinwoo. Tapi sekarang ia sudah percaya diri, dan bisa mengalahkan dengan mudah karena ia sudah menaikkan level kekuatannya. Seiring ia bertarung, levelnya pun terus naik. Segerombolan Steel Fang Raikan dengan mudah dikalahkan oleh Jinwoo sekarang. Pesan dari sistem muncul lagi, berisikan, sekarang Anda telah menerima gelar sebagai pembasmi serigala. Walaupun semua serigala sudah dikalahkan, tapi masih saja Jinwoo tidak bisa keluar dari Dongyeon instan ini. Ia sempat berpikir untuk menggunakan Hearthstone agar bisa keluar, tapi tekadnya untuk menjadi kuat membuatnya ingin terus bertarung. Jinwoo mengelilingi Dongyeon instan tersebut. Jinwoo bertemu lagi dengan sekelompok monster kera bernama Razor Claw Briga dan Black Shadow Razan. Tapi dengan mudah, Jinwoo mengalahkannya. Ia mulai merasakan hawa kekuatan dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Jinwoo merasakan hawa kekuatan yang besar di ruangan bawah tanah. Ia merasa tidak yakin untuk mendatanginya, tapi kalau tidak sekarang, ia tidak tahu sebatas mana kekuatannya sekarang. Sesampainya di ruangan tersebut, Jinwoo dikejutkan dengan serangan cepat dari sebuah monster. Jinwoo pun terlempar, dan kini pedangnya patah dengan sekali serangan saja. Kini ia dihadapkan dengan seekor monster ular raksasa bernama Blue Poison Fangs Rasaka. Berbeda dari monster sebelumnya, ular ini mempunyai kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Jinwoo sempat terpojok melawannya. Senjata satu-satunya yang ia miliki juga patah. Dengan pedang yang patah tersebut, Jinwoo mencoba bertahan. Tapi perbedaan kekuatan yang cukup jauh membuat Jinwoo kewalahan. Tapi semangat dan tekadnya terus berkobar. Jinwoo ingin terlepas dari bayang-bayang masa lalu sebagai hunter paling lemah yang selalu direndahkan. Semangat bertarungnya semakin tinggi. Ia harus bisa mengalahkan monster ini. Akhirnya Jinwoo bisa melukainya. Tapi sekarang, senjatanya kini terlempar. Tapi ia tidak menyerah. Dengan menggunakan tangan kosong, ia menaiki kepala ular tersebut. Dengan kuat ia mencengkramnya. Ia tahu level kekuatannya setidaknya kini sudah bertambah. Dengan sekuat tenaga, ia terus mencengkramnya. Hingga akhirnya, monster itu pun berhasil dikalahkan. Pesan dari sistem muncul, levelnya naik dengan signifikan. Tak lama pesan muncul lagi, berisikan, Anda telah mengalahkan bos Dongyeon ini. Jinwoo juga mendapatkan hadiah dari sistem. Kali ini ia mendapat item bernama Rasaka Venom. Jika digunakan, item ini bisa membuat kulit menjadi lebih keras. Dan ada satu item lagi yang Jinwoo dapatkan dari monster ini. Kali ini ia mendapatkan sebuah pisau atau kita sebut dengan dagger. Pisau ini terbuat dari taring ular dari monster yang ia kalahkan sekarang. Senjata ini mempunyai efek spesial. Satu goresan saja bisa memberikan efek racun yang membuat musuh lumpuh. Dan juga bisa memberikan efek pendarahan yang membuat musuh kehilangan 1% nyawa setiap detiknya. Sebuah senjata yang overpower tentunya.
Pesan muncul lagi, berisi bos telah dikalahkan. Dungeon akan dikembalikan seperti normal. Seketika cahaya terang menghilangkan Dungeon. Saat Jinwoo hendak pulang, ia dihampiri oleh seorang tentara dan berkata, ada satu monster besar yang keluar dari Dungeon dekat sini dan tak bisa dikalahkan. Dan tanpa disadari, kini Jinwoo bisa merasakan naluri dari seorang monster. Bergegas Jinwoo ke sana dan melihat para hunter sudah kewalahan menghadapi monster yang ada di sana. Jinwoo juga melihat Juhi sedang bertarung. Tampak Juhi masih trauma dalam pertarungan. Dengan secepat kilat, Jinwoo melompat dan melemparkan pedangnya yang patah. Monster itu pun tumbang dan para hunter yang lain menyelesaikan sisanya. Para hunter yang lain heran dengan apa yang sudah terjadi. Jinwoo lalu pergi tanpa sepengetahuan hunter yang lain. Levelnya kini 18 dan kekuatannya pun semakin bertambah berkat misi yang diberikan oleh sistem. Tubuhnya pun kini semakin kekar dan tinggi. Jin Ah merasakan perbedaannya, tapi sikapnya tetap sama. Jinwoo hanya bilang, sekarang ia rutin berolahraga. Melihat tubuhnya yang sudah kekar, ia berpikir tidak harus menambahkan poin lagi pada kekuatannya. Dengan cerdasnya, ia ingin memaksimalkan poin yang ia dapatkan. Dan kali ini, ia menambahkan poinnya untuk kelincahan. Walaupun mempunyai kekuatan baru, tetap saja ia kesulitan mencari uang, karena level yang diakui oleh serikat hunter kepadanya adalah rank E. Karena secara hitung-hitungan, hunter rank atas akan masuk ke dalam Dungeon yang di dalamnya banyak batu mana. Bahkan seorang hunter kelas atas bisa mendapatkan gaji dari guild tempat ia bergabung. Kesulitan keuangan itu membuat Jinwoo menerima apa saja ajakan untuk raid. Kali ini ia diajak untuk raid lagi, tugasnya hanya sebagai tukang angkat barang. Dan kali ini dipimpin oleh seorang hunter rank C bernama Wak Dong-suk dan beberapa hunter rank C dan rank D lainnya. Total 10 hunter dalam raid kali ini. Seperti biasa, sesampainya di sana, Jinwoo diejek oleh para hunter lainnya karena sebutan yang melekat padanya, yaitu hunter paling lemah. Kali ini Jinwoo tidak sendiri mengangkat barang, ia ditemani seorang hunter rank D bernama Yo Jinho. Walaupun hunter rank D, ini adalah raid pertama Jinho, terlihat persiapannya yang cukup berlebihan, dengan baju dan senjata yang berharga mahal. Perlengkapan bertarung para hunter adalah hal yang cukup lumrah di kalangan para hunter. Untuk menunjang pertarungan, para hunter dapat membeli senjata, tameng, atau pakaian khusus untuk membantunya bertarung. Tapi harga yang mahal membuat segelintir hunter saja yang bisa membeli perlengkapan bertarung. Jinho adalah salah satunya, karena ia adalah anak dari seorang miliarder di Korea. Gate yang akan mereka lalui kali ini adalah rank C. Sebelum pergi, Jinwoo menambahkan poin yang ia dapatkan untuk sense-nya atau pendeteksi. Jinwoo juga sempat bertanya kepada Wang Dong-suk, kenapa tidak ada hunter tipe healer di sini? Wang Dong-suk bilang, kita semua hunter tipe penyerang dan sudah terbiasa keluar masuk gate yang ada di sini. Tanpa berpikir panjang, mereka semua lalu masuk ke dalam Dungeon tersebut. Ini adalah gate rank C pertama untuk Jinwoo dan raid perdana untuk Jinho. Sepanjang di dalam Dungeon, Jinho terus berbicara dan tak mau diam. Jinwoo merasa ia adalah orang yang aneh dan lucu. Kini para hunter tiba di lorong gua. Mereka merasa heran karena tidak ada monster di sini. Jinwoo lalu menggunakan indera pendengarannya dan mengetahui ada monster serangga dari atas. Kombinasi bertahan dan menyerang di tim ini cukup bagus, ditambah kemampuan bertarung Wang Dong-suk yang berpengalaman, membuat sekelompok monster itu dikalahkan dengan mudah. Melihat mereka bertarung, Jinwoo merasakan hawa pembunuh dari para hunter yang sangat kasar. Jinwoo mulai menyadari ada yang tidak beres dengan tim ini. Mereka terus mengelilingi Dungeon hingga sampai di depan sarang monster laba-laba. Monster itu sedang tertidur. Mereka menyadari ini adalah bosnya. Mereka berpikir tidak ingin melawannya. Mereka hanya ingin mengambil batu mana yang melimpah di sekitar sarang bos. Rugi juga jika benar-benar harus membunuh bosnya, karena sebuah Dungeon akan tertutup selamanya jika bosnya telah dikalahkan dan mereka tidak bisa mengambil batu mana yang ada di sana. Mereka lalu tiba-tiba menyuruh Jinwoo dan Jinho untuk menjaga tempat ini karena mereka ingin keluar sebentar dan akan segera kembali ke sini secepatnya. Jinwoo semakin curiga lagi dengan mereka dan benar, setelah agak jauh, mereka tiba-tiba meledakkan pintu masuk ke tempat bos ini sehingga kini Jinwoo dan Jinho tidak bisa keluar dari ruangan bos. Jinho terlihat panik dengan situasinya sekarang. Jinwoo lalu menyadari bahwa mereka adalah lizard. Dahulu Jinwoo pernah diceritakan kalau ada sekelompok hunter bermuka dua di sekitar para hunter. Mereka tidak segan untuk membahayakan hunter lain, bahkan membunuhnya dengan alasan uang atau kepentingan sendiri. Liciknya para lizard ini akan mengarang cerita untuk menutupi kejahatannya, karena orang luar tidak akan tahu kejadian yang sebenarnya di dalam Dungeon. Di luar Dungeon, para lizard itu ternyata sudah merencanakan semua ini sebelumnya. Mereka berniat mengorbankan Jinwoo dan Jinho untuk bos, dan mereka tahu bos akan terbangun. Dan saat tertidur kembali, mereka akan kembali lagi ke sana untuk mengambil batu mananya saja, dan akan mengambil perlengkapan bertarung Jinho yang mahal untuk mereka. Setelah itu mereka akan mengarang cerita jika terjadi kecelakaan yang membuat mereka berdua meninggal. Mereka yakin Jinwoo dan Jinho akan mati oleh bos. Mereka berdua dihadapkan dengan bos yang sudah terbangun. Jinho gemetar karena takut,
karena ini raid perdananya dan langsung menghadapi situasi yang sulit. Jinho yang merasa ranknya di atas Jinwoo maju ke depan dan berkata, "Aku tidak yakin, tapi aku akan melindungimu." Jinho tidak sadar kalau Jinwoo mempunyai kekuatan yang cukup besar. Jinwoo lalu berkata, "Mundurlah, aku akan membunuhnya." Cahaya terang keluar dari tangannya dan mengeluarkan dagger yang baru saja ia dapatkan. Mental bertarungnya semakin baik, tidak ada rasa takut lagi yang ia rasakan. Monster laba-laba itu datang menyerang, dan dengan cepatnya Jinwoo memberikan serangan bertubi-tubi pada monster itu. Jinho heran dan berkata, apakah ia benar-benar Hunter Rank E? Monster yang Jinwoo hadapi sekarang memiliki kulit yang tebal dan susah untuk digores, dan satu hantaman saja yang diberikan monster itu bisa menghancurkan tubuh manusia. Jinwoo lalu mendekatinya lagi, tapi kali ini monster itu mengeluarkan cairan berupa racun yang berbahaya. Jinwoo berhasil menghindarinya. Jinwoo lalu berpikir, ia harus menjaga jarak dan harus lebih cepat lagi. Ia pun mengaktifkan skill yang ia punya di sistemnya, yaitu sprint. Pergerakannya pun bertambah cepat. Kali ini ia berniat mengincar kepalanya. Jinwoo melompat dan berhasil memberikan luka pada kepala monster tersebut dengan pedangnya. Kemudian ia mengaktifkan efek dari pedangnya, yaitu paralisis atau racun. Tapi hebatnya monster itu bisa menetralisir racun dari serangan Jinwoo. Kecepatannya belum bisa juga menumbangkan monster laba-laba tersebut. Jinwoo sempat terpojok dan siap dihantam, tapi dengan cepat ia melompat ke kepalanya. Kini ia menyerang matanya. Ia mencoba mengaktifkan lagi skill paralisisnya. Bertubi-tubi Jinwoo menyerangnya. Efek kedua dari senjatanya pun diaktifkan, yaitu Blade. Efek tersebut bisa membuat monster itu kehilangan nyawanya 1% per 1 detik. Monster itu pun kini tidak berdaya, dan Jinwoo memberikan serangan terakhirnya yang membuat monster itu bisa dikalahkan. Pesan dari sistem muncul, levelnya naik dengan signifikan. Levelnya kini 21, dengan sejumlah kekuatan yang terus meningkat. Jinho tercengang melihat pertarungan ini. Ia tidak percaya bos itu bisa dikalahkan seorang diri. Ia mencurigai ranknya adalah palsu dan menyembunyikan kekuatannya. Jinho sempat merasa ketakutan dengan Jinwoo, tapi Jinho berpikir Jinwoo adalah orang yang baik. Selesai pertarungan, Jinho lalu menghampiri Jinwoo dan memberikan minum. Bergegas ia memanen batu mana yang melimpah di sana. Tak lama dari situ, terdengar sebuah ledakan. Para lezat itu datang kembali dan heran melihat mereka berdua masih hidup dengan bos laba-laba yang sudah dikalahkan. Wang Doksuk berpikir bahwa Jinho yang telah mengalahkan bos, karena sangat tidak mungkin Hunter Rank E seperti Jinwoo mengalahkannya. Ia salah karena telah meremehkan Jinho dan akan bermasalah jika berurusan dengannya. Dengan liciknya, Dongsuk memberikan penawaran kepada Jinho agar bergabung dengan timnya dengan syarat harus membunuh Sung Jinwoo. Jika menolak, maka kalian berdua akan mati di sini. Jelas Jinho menolaknya karena ia tahu Jinwoo telah menyelamatkan nyawanya. Dongsuk lalu benar-benar ingin membunuh mereka. Pesan darurat dari sistem muncul, berisikan misi untuk membunuh orang yang membahayakan player. Tertulis 8 orang yang harus dibunuh. Mereka mulai menyerang. Jinwoo sempat terlempar. Jinwoo terus merenung, kenapa dunia hunter seperti ini tidak menyenangkan seperti yang sering ia lakukan. Ia berpikir lagi, kalau mereka tetap hidup juga, pasti ada banyak hunter yang menjadi korban selanjutnya. Jinwoo bangkit dan mencoba berbicara pada mereka, tapi mereka tetap saja keras kepala. Seorang hunter mendekati dan meremehkannya. Jinwoo yang sudah tidak tahan lagi mengingat perbuatan mereka, langsung memulai serangannya. Satu orang telah dihabisi. Mereka semua panik. Dengan serangan cepat tidak terlihat Jinwoo. Keraguan kembali menyelimuti Jinwoo, apakah jalannya sudah benar untuk membunuh manusia. Tapi inilah kenyataan yang harus dihadapinya. Jika tidak membunuh, Jinwoo lah yang akan terbunuh. Salah seorang hunter magi menyebalkan ini, lalu menyerang dengan sihir apinya, tapi kecepatannya tidak sebanding dengan Jinwoo. 2 orang telah dihabisi. Jinwoo dikeroyok, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kecepatannya. Jinwoo menggores sisa hunter lainnya dengan pisaunya. Ia memperlihatkan efek dari pisaunya. Skill Blade diaktifkan, skill paralisis juga diaktifkan. Dongsuk tercengang melihat semua ini. 7 orang anggotanya terbunuh dalam sekejap mata. Kini hanya menyisakan dirinya seorang. Ia tak terima anggotanya dibunuh dan mengeluarkan semua kemampuannya. Tapi dengan mudah, Jinwoo bisa melawan. Di ujung kematiannya, Dongsuk sempat meminta belas kasihan Jinwoo dan berkata, ia akan memberikan uang dan batu kristal yang melimpah. Asal tidak membunuhnya, kau juga akan mendapatkan masalah besar jika tahu siapa adikku. Tentu saja Jinwoo tidak termakan oleh mulut liciknya. Dengan sekejap mata, kepalanya terlepas dari tubuhnya. Pesan dari sistem muncul, misi selesai, hadiah telah diberikan. Kali ini ia mendapat recovery, poin lebih, dan skill baru yaitu Bloodlust. Skill itu bisa mengeluarkan energi kekuatan dalam tubuh dan membuat target menjadi ketakutan. Jinho syok lagi melihat kejadian ini. Jinwoo lalu berkata, kita harus pergi, Dongyeon ini akan tertutup selamanya. Kondisi keuangan Jinwoo mulai membaik. Ia menjual semua batu mana yang ia dapatkan kemarin dan makan-makan dengan adiknya di rumah. Pesan dari sistem muncul lagi. Jinwoo kini mendapatkan skill baru. Skill ini secara otomatis akan menetralisir racun dalam tubuhnya. Jinwoo lalu mencoba meminum item Rakasa Venom yang ia dapatkan beberapa hari yang lalu. Dan tak diduga, efek barunya secara cepat dapat menetralisir racun di tubuhnya dan akan meregenerasi badannya juga.
Di sebuah kafe, Jinho ingin bertemu dengan Jinwoo. Mereka bertemu. Di sana Jinho berterima kasih banyak karena telah menyelamatkan nyawanya. Jinho juga bilang ia ingin membuat sebuah guild hunter dan mengajak bergabung dengannya. Jinwoo jelas menolaknya. Tapi Jinho memintanya untuk mendengar dulu penjelasannya. Jinho bilang hanya 19 kali raid saja, karena syarat untuk membentuk sebuah guild, minimal hunter tersebut harus melakukan 20 kali raid. Satu raid telah dilakukan kemarin, hanya menyisakan 19 kali lagi. Jinho juga akan memberikan bagian yang besar kepada Jinwoo, dan berjanji akan terus merahasiakan kekuatannya jika itu kemauan Jinwoo. Jinho tidak semata-mata ingin membentuk sebuah guild, ia ingin membantu ayahnya, karena ayahnya ingin sekali untuk mempunyai sebuah guild hunter. Nantinya guild ini akan merekrut hunter rank S sebagai ketua. Ayah Jinho melakukan semua ini karena ada bisnis yang menjanjikan dalam dunia hunter ini. Jinwoo lalu berkata, apa keuntungan yang ia terima jika bergabung? Jinho lalu memberinya surat kontrak yang membuat Jinwoo terbelalak. Ia akan mendapatkan uang 3 miliar hanya dengan melakukan 19 kali raid. Jinwoo tentu tidak menolaknya, tapi bukan semata-mata karena uang juga. Ia ingin terus menaikkan level bertarungnya jika terus bertarung di dalam Dungeon. Jinwoo lalu memiliki syarat, agar hanya kita berdua yang masuk ke dalam Dungeon nantinya, dan tidak perlu orang lain. Kita bisa menyewa hunter lain untuk syarat dari syarikat minimal 10 hunter untuk raid. Nantinya, hunter sisanya hanya perlu menunggu di luar sampai Jinwoo dan Jinho kembali. Mereka pun akhirnya mencapai kesepakatan untuk membuat sebuah guild.